Halo sahabat Nacibi dimanapun kalian berada, kali ini kita akan belajar tentang aljabar. Nah, materi aljabar ini bagi teman-teman yang sekarang ada di kelas 7 SMP. Jadi kita akan belajar tentang ilmu matematika yang menggunakan huruf, angka, dan simbol untuk menyatakan suatu nilai atau hubungan. Nah, di dalam aljabar ada beberapa hal yang harus diketahui oleh teman-teman, yaitu ada suku aljabar, suku sejenis, dan bukan suku sejenis. Kenapa sih kita harus mengenal itu? Karena kita akan mulai belajar bagaimana kita akan menggunakan operasi hitungan nantinya. Nah, suku aljabar itu teman-teman di dalam 3x plus 5y minus 2 ternyata ada 3 suku yang berbeda. Ada 3x, 5y, dan minus 2. Nah, suku sejenis itu apa? Suku sejenis itu kalau tadi kita lihat ada 3x. Nah, nanti yang namanya suku sejenis itu berarti semua angka yang mendapatkan variabel X. Misalnya 3X itu satu suku dengan 2X dan juga 5X. Kalau bukan suku sejenis, otomatis dia akan berbeda hurufnya ataupun angkanya. Angkanya dalam maksud di sini adalah konstantanya. Nah, kalau 3X dengan 5Y itu merupakan bukan suku sejenis karena memang variabelnya sudah berbeda. Ya, yang satunya variabel X, yang satunya lagi adalah variabel Y. Jadi, memang teman-teman coba perhatikan betul-betul istilah-istilah yang akan kita gunakan di dalam aljabar. Ya, mana suku sejenis, bukan suku sejenis, karena itu akan mempengaruhi untuk operasi hitung yang akan kita pelajari kali ini. Kalau tadi kita sudah mengenal tentang suku aljabar, suku sejenis, dan bukan suku sejenis. Nah, di dalam aljabar juga kita harus mengenal yang namanya perbedaan dari variabel, koefisien, dan konstanta. Seperti apa? Nah, variabel itu merupakan huruf. Ya, huruf yang mewakili nilai yang belum diketahui, yaitu huruf apa saja, mau A, B, C, D, E, sampai Z pun itu disebut variabel. Sedangkan koefisien adalah angka yang ada di depan variabelnya. Misalnya kalau tadi ada A, 4A. Nah, 4 inilah yang disebut koefisien. Lalu ada konstanta, bilangan atau angka yang tidak punya variabel. Bingung? Oke, kita langsung ke contohnya. Nah, di sini ada 3x plus 5. Variabelnya tadi apa? Huruf X. Koefisiennya tadi itu apa? Angka ada yang di depan variabel, yaitu 3x, angkanya 3. Itu yang disebut koefisien. Sedangkan konstantanya yaitu 5. Oke, lanjut di bawahnya. 7A minus 2B ditambah 9. Tadi variabelnya adalah huruf, maka variabelnya ada A dan B. Koefisiennya itu ada di depan huruf. 7A, koefisiennya 7. Minus 2B, koefisiennya itu minus 2. Dan konstantanya yaitu 9. Kira-kira seperti itu. Kenapa sih kita harus tahu variabel, koefisien, dan konstanta ini? Karena itu akan membuat kita semakin mengenal mana yang suku sejenis dan bukan suku sejenis. Supaya pada operasi nanti perhitungan, entah tambah, kurang, kali bagi, kita akan lebih paham mana yang bisa kita gabungkan, mana yang kita tidak bisa gabungkan. Yang bisa digabungkan tadi adalah yang sama variabelnya. Yang tidak bisa digabungkan itu adalah yang berbeda variabelnya. Oke, begitu ya. Oke, kita akan lanjut ke proses hitungannya. Kita mulai dari penjumlahan aljabar. Di sini ada soal 3A plus 2B ditambah 4A plus 5B. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan tanda kurungnya. Kita mengikuti dari
tanda plus minus yang ada di sebelum tanda kurung itu. Misalnya, 3A plus 2B. Kita keluarkan. Jadi 3A plus 2B. Ditambah 4A plus 5B. Karena di sini tandanya positif, berarti 4 tambah 4A dan tambah 5B. Ya. Nah, setelah itu tadi adalah syaratnya harus sama variabelnya. Kita kelompokkan dulu mana yang A, mana yang B. Nah, jadi 3A ditambah 4A, 2B ditambah 5B. Maka penjumlahan aljabar 3A plus 2B plus 4A plus 5B itu adalah 7A ditambah 7B. Nah, sekarang kita langsung ke yang kedua, pengurangan aljabar. Hampir mirip, kita kelompokkan dulu suku sejenisnya. Nanti setelah kita kelompokkan suku sejenisnya, baru kita akan memproses perhitungannya. Nah, di sini ada 7A ditambah 5B dikurangi di dalam kurung. Artinya dikurangi di dalam kurung, apa yang ada di dalam kurung itu hasilnya harus diubah dari minus dan bertemu apa. Mungkin teman-teman bingung, bagi teman-teman yang lupa, kalau tanda plus ketemu tanda minus itu berubah menjadi apa? Betul, menjadi minus. Kalau minus ketemu plus sama, yaitu menjadi minus. Kalau plus ketemu plus sudah pasti plus ya. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kalau minus ketemu minus dirubah menjadi plus. Jadi ingat teman-teman, kalau minus ketemu plus itu minus. Minus ketemu minus menjadi plus. Oke, kita kembali lagi ke soal pengurangan aljabarnya. Nah, setelah dibuka kurungnya 7A plus 5B minus. Nah, tadi yang ada di dalam kurung itu kita ganti sesuai pertemuan tandanya. Oke, karena semua di dalam kurung ini plus semua, berarti kita ganti bahwa minus ketemu plus menjadi minus. Akhirnya menjadi minus semuanya. Jadi 7A ditambah 5B dikurangi atau minus 3A kuadrat minus 2A minus 4B minus 6. Tadi untuk perhitungannya kita harus mengelompokkan suku sejenis. Karena di sini A kuadrat levelnya itu berbeda dengan A. Maka kita harus mulai mengurutkan dari tingkatan yang paling tinggi, yaitu pangkat. Oke, minus 3A kuadrat ditambah. Nah, sekarang kita mulai proses pengurangannya. Ada 7A, di sini ada minus 2A. Kita gabungkan pakai dalam kurung 7A minus 2A ditambah kita juga mengelompokkan yang B. Di situ ada plus 5B dengan minus 4B. Oke, baru konstanta terakhirnya bilangan aja itu ada minus 6. Oke, nah tadi 7A dikurangi 2A itu hasilnya berapa? 5B dikurangi 4B hasilnya berapa? Maka setelah kita proses dengan pengurangan aljabarnya, kita mendapatkan hasil minus 3A kuadrat ditambah 5A ditambah B minus 6. Oke, kita akan lanjut ke perkalian aljabar. Di sini ada soal 2x kuadrat Y dikali 3x Y kuadrat. Oke, di sini ada angka di depan variabel. Ya, itu adalah koefisien. Nah, kita keluarkan koefisiennya terlebih dahulu karena dia merupakan suku sejenis. 2 kali 3 dikali dalam kurung. Nah, di sini ada variabel X. Nah, kita gabungkan variabel X-nya. Ada X kuadrat dikali X. Kemudian dikali lagi kita lihat variabel yang belum, yaitu Y. Di sini ada Y dikali Y kuadrat. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 6X pangkat 3 Y pangkat 3. Karena X
pangkat 2 dikali X itu menjadi X pangkat 3. Nah, buat teman-teman yang bingung kenapa kok jadi 3? Nah, di sini ada yang namanya sifat dari bilangan pangkat. Nah, nanti itu ada di materi tersendiri. Nanti kita akan mencoba melihat bagaimana sifat-sifat dari bilangan pangkat. Misalnya kalau kali ketemu kali itu kira-kira apa yang berubah? Kalau nanti dipangkat, kira-kira apa yang berubah? Seperti itu ya teman-teman, itu nanti di pembahasan yang berbeda lagi untuk sifat-sifat bilangan pangkat. Yang jelas di sini kita sedang membahas perkalian aljabar. Oke, kita lanjut ke pembagian aljabar. Di sini ada 12x pangkat 3, y pangkat 2 dibagi 3xy. Masih sama kita mengelompokkan suku sejenisnya. Di sini ada koefisien 12 dibagi 3 dikali x pangkat 3 dibagi x kali y pangkat 2 dikali y. Nah, kita akan menemukan hasilnya yaitu 4x pangkat 2, y pangkat 1. Nah, y pangkat 1 ini pangkat satunya bisa dihilangkan dengan hanya menjadi 4x pangkat 2 y. Begitu ya teman-teman. Jadi kita sudah mulai paham sedikit demi sedikit prosesnya dan cara menghitungnya dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin teman-teman bisa mengulangi materi ini jika belum jelas, dicermati terlebih dahulu penjelasannya, kemudian dilihat contoh-contohnya. Apa yang harus dikelompokkan, lalu apa yang nanti akan menjadi proses perhitungannya, dan kemudian menemukan hasilnya. Sahabat Nacibi, selamat belajar.